Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Mantu Istana Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputaran kesehatan asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis. Dan di video kali ini yang akan saya bahas itu tentang hal-hal ya yang harus kita lakukan agar sembuh dari asam lambung. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung ke channel ini, yang baru mampir, jangan lupa ya untuk di subscribe channelnya teman-teman ya, biar teman-teman itu nggak ketinggalan nanti ya kalau misalkan saya mengupload video-video terbaru tentang seputar kesehatan asam lambung, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan ya atau notifikasi ya dari channel YouTube ini, itu teman-teman. Dan apa ya, kalau yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Dan terus juga ikutin channel ini ya, semoga video-video saya ini bermanfaat lah untuk teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, ada beberapa hal ya yang harus kita lakukan untuk sembuh dari asam lambung. Memang kalau misalkan kita lagi ngobrolin asam lambung itu mungkin udah bosan ya teman-teman ya, sakit asam lambung itu ya, dari ibaratnya berbulan-bulan, ada yang udah tahunan nggak sembuh-sembuh. Makanya ya capek gitu ya, dengan waktu yang cukup lama gitu penyakit ini nggak sembuh-sembuh ya, mungkin udah bosan lah ya kita ya, berobat udah kesana kesini, ibaratnya minum obat udah berbagai macam obat udah kita minum tapi nggak ada kesembuhan ya, nggak ada kesembuhan. Jangankan kesembuhan, ibaratnya perubahan pun kadang sulit ya, untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik itu sulit kayaknya ya untuk penderita asam lambung. Oke, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, jangan di skip biar teman-teman itu nggak gagal paham teman-teman. Oke, saya sambil ngapa dulu. Oke, jadi kalau untuk masalah minum obat ya teman-teman, sebenarnya bukan masalah obatnya yang nggak bagus ataupun dokternya yang nggak bagus juga, ibaratnya bukan masalah obatnya, sebenarnya dari diri kita sendirinya ya yang apa sih ya, yang nggak mau menerapkan lah ya hal-hal yang harus kita lakukan, kayak semacam pantangan, terus apa, pola hidupnya juga nggak teratur, yang nggak dijaga pola makannya, pola hidupnya nggak teratur, terus olahraga juga nggak pernah. Gimana mau sembuh kalau kayak gitu terus teman-teman? Ya, bukan masalah dokternya katanya ini nggak bagus, bukan semua apa ya, sama lah dokter semuanya juga bagus ya, cuma ya dari kita sendirinya yang kurang baik gitu, maksudnya kurang kurang apa ya, pokoknya kurang itulah, kurang baik lah ya dalam menghadapi penyakit ini gitu. Jadi pengennya yang instan aja gitu ya, pengennya yang habis minum obat terus sembuh. Enggak teman-teman ya, penyakit asam lambung itu beda sama penyakit yang lainnya. Kalau misalkan 3 pola kita nggak lakukan itu sama sekali sulit untuk sembuh ya dari asam lambung. Apalagi yang punya asam lambung itu kan pasti ya identik sama yang namanya anxiety disorder ya, psikosomatis itu udah pasti ada. Kalau misalkan udah parah gitu ya, itu pasti udah didampingi sama itu sangat sulit karena mereka itu ya berkaitan. Kalau misalkan dari asam lambung kita naik, timbul ibaratnya pikiran-pikiran yang enggak baik lah ya, dari fisik juga merespon ya, timbul gejala-gejala yang enggak enak, pikiran kita kacau ya, karena semua itu berkaitan. Dari lambung ke pikiran, ke tubuh kita juga ya timbul sensasi-sensasi yang lainnya. Kalau misalkan kita terus-terusan kayak gitu, mau sampai kapan teman-teman? Bakalan sembuh. Kalau teman-teman nggak jaga 3 pola itu, dari pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya, sampai kapan pun nggak bakalan bisa sembuh ya. Sampai kapan pun, saya juga dulu, kata saya juga berapa bulan, 8 bulan saya itu nggak bisa ngapa-ngapain, bukan nggak bisa ngapain, bukan yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain ya, padahal saya bisa ibaratnya jalan, tapi untuk keluar rumah aja saya takut.
jalan kan keluar rumah ke kamar mandi aja saya takut ya, karena ketidaktahuan saya tentang penyakit asam lambung ini, yang nggak ada mentor juga. Waktu itu saya juga dapat tahu tentang penyakit ini dari YouTube ya, dari channel-channel YouTube yang dulu saya pelajari. Itu juga udah berapa lama ya saya udah terkena asam lambung itu ya, sekitaran 8 bulan lah saya baru tahu. Saya baru lihat YouTube. Tadinya sih saya lihat YouTube itu mencari obatnya, kasih obat asam lambung. Pas itu muncul kan ya video-video tentang ya penjelasan tentang asam lambung, saya lihat dan alhasil ya saya pelajari gitu ya. Itu pas baru pertama ngeliat aja udah enakan teman-teman, udah enakan ya, rasa si tubuh kita itu pokoknya udah membaik lah, udah membaik ya sekitaran 40% sampai 50% gitu ya, udah enakan pokoknya. Itu baru lihat video ya. Waktu itu saya lihat videonya Kang Rohimat Desa Putra ya, dia orang Bandung, YouTuber Bandung. Nah, waktu itu dari situlah saya pelajari terus saya pelajari, nonton video nggak saya skip sampai saya download ya, nggak saya download sih, saya simpen gitu ya di YouTube-nya itu kan. Terus saya pelajari kan, dari setiap video-videonya itu saya lihat itu dari awal ya, bikin video itu seru kan, ada tahap-tahapnya ya. Makanya teman-teman juga lihat video-video yang saya sebelumnya gitu ya, biar bertahap gitu teman-teman. Pelajari, terapkan ya, jangan cuma dilihat aja ya. Kalau misalkan nonton video itu jangan cuma dilihat. Emang kalau misalkan kita habis ngeliat video itu enakan ke tubuh kita, cuma nanti selang beberapa jam kemudian itu pasti ngerasa tubuh kita nggak enak lagi. Jadi sambil diterapkan pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya ya, belajar masa bodoh lah. Soalnya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau berobat kemanapun ya, mau berobat ke dokter yang mahal sekalipun, yang bagus sekalipun, itu percuma maksudnya ya, kata percuma. Jadi percumanya gimana, bukan masalah dokter yang kata saya nggak bagus ya, bukan masalah obatnya yang nggak baik, tapi kalau pola hidup teman-teman itu nggak dijaga dengan baik, itu percuma gitu, nggak bakalan ada hasil ya. Obat juga nggak bakalan mempan teman-teman. Untuk penyakit asam lambung itu obat nggak bakalan mempan kalau pola hidupnya nggak di teman-teman jaga. Terus menurut saya stop lah untuk mencari-cari penyakit ya, karena orang-orang anxiety gitu ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu rata-ratanya dia mencari-cari teman-teman, mencari-cari penyakit ya. Soalnya apa, dia kan udah berobat nih ibaratnya ke dokter ya, dokter udah menjelaskan bahwa kita ini udah terkena penyakit asam lambung ya. Ya memang banyak sensasinya kan, yang sering bisa sebutin itu sensasinya 1001 sensasi, tapi teman itu masih ngeyel gitu ya, orang-orang ansi itu masih ngeyel ya. Oh apa beda bang, apa kok kayak gini banget rasanya. Akhirnya teman-teman terus kan mencari lagi, jangan-jangan dia penyakit ini, jangan-jangan penyakit ini. Terus teman-teman ke dokter lagi, minta endoskopi segala, EKG segala macem lah. Teman-teman mau nyari apa coba teman-teman? Soalnya gimana teman-teman mau sembuh ya, soalnya yang teman-teman cari itu penyakit ya. Teman-teman itu selalu mencari-cari penyakit, itu bukan fokus untuk sembuh. Sampai kapanpun nggak bakalan sembuh teman-teman kalau kayak gitu terus ya. Pokoknya stop mulai sekarang kata saya, stop untuk mencari-cari penyakit ya, hindari lah pokoknya. Nggak usah, kalau misalkan kata dokter ini asam lambung, nggak ada penyakit yang lain, ya udah ya, emang asam lambung itu seperti itu gitu ya, nikmatin aja ya, nikmatin prosesnya juga, nikmatin jalani, terapkan pola hidup yang baik ya, 3P nya terapkan, pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya. Insya Allah kalau misalkan teman-teman udah menjalankan ketiga pola tersebut, pasti akan membaik teman-teman, bahkan bisa sembuh ya, sampai total sembuh. Karena saya juga sama ya,
dulu berobat ke sana ke sini, ibaratnya minum obat herbal, obat kimia udah pernah saya minum semua. Ya tapi nggak ada perubahan. Ya tapi setelah saya tahu, saya terapkan, alhamdulillah sekarang teman-teman saya bisa sembuh. Ya, nah, saya membuat video ini juga ya harapan saya bisa membantu untuk teman-teman juga bisa sembuh gitu ya. Ya stop kata saya juga untuk mencari-cari penyakit, udah nggak usah periksa ke sono sinilah. Ya kalau misalkan kata dokter udah lambung ya udah. Ya soalnya gini teman-teman kadang mau endoskopi nih ya. Sebelum endoskopi aja ya kita masih nunggu di luar itu pemikiran teman-teman itu udah kacau. Ya udah kacau. Ya ini endoskopi apalagi yang belum pernah endoskopi kan ya. Endoskopi itu kayak gimana ya, mengerikan apa enggak kita kan nggak tahu ya. Itu udah pasti kacau pikiran kita, udah kemana-mana, belum juga diapa-apain udah macam-macam pikirannya. Terus kalau misalkan eh, setelah endoskopi apakah teman-teman bakal nerima hasil dari dari endoskopi itu ya? Kalau misalkan kadang ada juga dokter yang barbar yang ngasih taunya itu enggak inilah ya, pokoknya ngagetin lah berarti, nakut-nakutin. Soalnya saya juga dulu pernah waktu berobat saya nanya, kan dia bilang asam lambung ya. Terus saya kan belum tahu penyakit asam lambung itu kayak gimana. Saya nanya, asam lambung itu berbahaya nggak? Ya berbahaya katanya, kalau nggak diobatin ya berbahaya. Kan timbul itu wah, paniknya kan ya, udah panik attack banget saya dulu ya waktu pertama kali berobat itu. Waktu pertama saya terkena asam lambung saya berobat, pas nemu dokter yang kayak gitu ya, yang ngejelasinnya kayak gitu. Saya nanya, ya dia jawabnya gitu, ya berbahaya kalau nggak diobatin. Langsung panik, udah nggak karuan. Pulang ke rumah minum obat, apa, bukannya membaik malah tambah parah. Wah, pokoknya dalam 1 jam itu saya berobat 2 kali dengan dua dokter ya. Pertama yang itu yang tadi apa nakut-nakutin itu, yang keduanya saya berobat lagi dan dijelasin ya sama dia ibaratnya dengan jelas lah detailnya bahwa ya asam lambung itu nggak berbahaya ya, emang kayak gitu rasanya gitu. Cuma ya hindari dulu lah makanan-makanan yang berlemak dulu ya, hindari jelas itu pisang, terus goreng apa ya, goreng-gorengan berlemak ya, terus susu, kopi kayak gitu, rokok juga harus dihindari. Dan dari situ karena udah timbul itu ya panic attack itu, akhirnya semua makanan itu saya hindari sampai berapa bulan itu ya. Saya ya pokoknya 8 bulan sampai 1 tahun lah saya menghindari makan makanan itu yang namanya kopi, susu gak pernah saya minum. Sampai pisang aja, pisang itu jangka waktu 1 tahun saya nggak makan karena pengen sembuhnya saya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini nggak usah nyari-nyari penyakit gitu. Pokoknya kalau misalkan kata dokter ini ya udah itu. Kalau misalkan asam lambung ya udah asam lambung, emang rasanya aja seperti itu, bisa nikmatin aja, nggak berbahaya, nggak apa-apa. Ya soalnya kayak gitu doang, takutnya teman-teman nggak bisa nerima hasil dari endoskopi tersebut karena lambung itu kan kadang ada luka di lambung, takutnya ibaratnya pas di endoskopi ada luka di lambung ya, dokter ngejelasinnya kayak itu nakut-nakutin ya, yang ada nantinya tambah panik lagi, tambah kacau lagi ya. Jadi menurut saya ya nggak usah mencari-cari penyakit, pokoknya jalani aja 3P-nya yang benar, pokoknya pasrahin aja semuanya sama Allah. Udah mau kayak gimana juga urusan Allah ya, memang penyakit itu kan dari Allah ya, mau disembuhinnya juga sama Allah ya, bukan ibaratnya sama dokter itu hanya sebatas pelantara teman-teman ya. Jadi obatnya juga ada dari diri kita ya, yang saya sebutin tadi 3P itu harus benar-benar dijaga ya, pola hidupnya pokoknya harus benar-benar diatur lah ya. Tinggalin dulu makanan-makanan yang harusnya teman-teman skip lah ya, jangan dimakan dulu. Sabar ya, ibaratnya sabar, ikhlas lah, pokoknya belajar masa bodoh, sensasi mau kayak gimana juga lah, masa bodoh amat lah
ya. Orang pokoknya selama teman-teman ngerasain sensasi-sensasi tersebut yang ada di pikiran teman-teman itu kan pasti yang namanya takut mati, takut pingsan, takut inilah, takut itulah. Tapi alhamdulillah kan pasti teman-teman nggak pernah ngerasain, ya, nggak pernah kejadian yang namanya pingsan, ya kan, nggak pernah mati juga masih hidupan sampai sekarang, ya kan, ya karena ya nggak, emang kayak gitu rasanya juga nggak bakalan terjadi itu teman-teman, insya Allah nggak bakalan terjadi ya. Pokoknya kayak gitu aja teman-teman ya. Semoga video-video saya bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.